Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mbah Gojol. Ya, ini meneruskan dari video sebelumnya terkait apa itu Jetpack Kompas. Jadi di video kali ini gue bakalan bikin aplikasi Hello World ya, menggunakan Jetpack Kompas. Ya, caranya gimana? Oke, sebelum itu, pertama-tama yang belum subscribe, di sub dulu, habis itu di like ya kalau suka. Ya, itu aja sih. Oke, di sini gue berharap teman-teman sudah install Android Studio ya. Kalau teman-teman bingung cara install Android Studio gimana, nanti gue bakalan bikinin videonya ya. Oke, jadi di sini gue berharap teman-teman, atau gue beranggapan teman-teman di sini tuh udah terinstall Android Studio gitu. Nah, untuk Android Studio yang gue pakai ini itu versi Bumblebee ya. Ini teman-teman di sini bisa ngelihat, di sini ada versinya. Jadi versinya Android Studio Bumblebee 2021.1.1 gitu ya. Oke, caranya gimana? Cara bikin Hello World-nya, caranya gampang ya. Di atas ini itu kan ada tombol ya, ada tombol open, ada tombol new project. Nah, teman-teman pilih tombol new project. Ya, pilih ya. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang phone and tablet ya. Habis itu pilih yang empty compose activity. Pilih ini. Pilih yang empty compose activity. Nah, kalau udah itu klik aja next. Next. Nanti di sini itu adalah nama projectnya teman-teman. Di sini bebas ya nama projectnya. Misalnya di sini gue namain compose. Oke. Ini nama package name-nya teman-teman dan ini juga bebas. Kemudian ini lokasi penyimpanan dari projectnya di mana. Kemudian ini bahasa yang akan kita pakai. Nah, untuk bahasa yang kita pakai ini hanya sekarang itu hanya pilihannya Kotlin. Gitu ya. Java udah dihilangin berarti ya. Kurang tahu ya. Pokoknya ini pilihannya hanya adalah Kotlin. Gitu. Nah, kemudian untuk minimum SDK-nya ya teman-teman abaikan aja ya. Ini udah paling bagus sih. Minimalnya 21 ya. Nah, untuk ke bawahnya selebihnya ini abaikan juga. Jadi nggak perlu diapa-apain lagi. Tinggal di finish aja. Nah, kayak begini. Oke. Di sini gue nggak bakal ngejelasin tool dari Android Studio, fungsinya untuk apa. Jadi gue nggak bakal ngejelasin. Jadi di sini gue beranggapan teman-teman sudah paham cara menggunakan aplikasi Android Studio, ya, gitu. Jadi di sini gue lebih mengkhususkan untuk pembahasan Jetpack Kompas-nya aja. Oke. Nanti kalau teman-teman butuh informasi terkait tool Android Studio, misalnya tolong dong bikinin tutorial agar kita paham aplikasi Android Studio, tulis aja di kolom komentar. Tuh ya, kalau ada saran juga boleh ya. Oke. Nah, ini kita tinggal nunggu aja. Di sini ada proses downloadnya di paling bawah. Nah, ini kita tinggal nunggu dan ini tergantung dari koneksinya teman-teman ya. Gitu. Kalau koneksinya stabil atau cepat ya mungkin ya cepat ya. Kalau lama koneksinya juga dia bakalan lama selesainya. Itu. Jadi pastikan koneksi teman-teman di sini stabil ya. Oke. Ya, lama sekali ternyata ya. 5 menit ya. Lumayan juga. Di sini 5 menit proses download Jetpack Kompas plus Gradle scene-nya. Oke. Nggak apa-apa. Yang penting sudah terlihat. Ya,
Di sini nanti teman-teman bakalan lihat ya. Ini nggak ada nggak ada layoutnya. Jadi di bagian res itu hanya drawable, map sama values ya. Jadi XML benar-benar dihilangkan oleh JavaScript Compose. Terus bikin UI-nya di mana, Mbah? Bikin UI-nya itu di sini. Kita langsung di file Kotlin-nya. Gitu. Nah, ini kalau teman-teman mengalami seperti ini tinggal di-build dan refresh aja ya. Nanti kelihatan UI-nya seperti apa. Ya, semoga cepat. Oke, ini adalah tampilan previewnya ya. Udah gua refresh dan lumayan ya, 32 detik. Ya maklum lah, ini laptop kentang soalnya. Jadi agak lama ya. Oke, ini dia. Jadi tampilannya bakalan seperti ini teman-teman. Ini dia otomatis ketika kita klik project dia otomatis bakalan ada template defaultnya. Template defaultnya itu kurang lebih menampilkan tulisan hello world saja, ya. Terus di sebelah kanan ini previewnya. Jadi previewnya itu ya langsung di sini. Nanti kita bisa langsung lihat full design, atau kita split dengan kodenya, atau kita full code juga bisa. Gitu ya. Tinggal kita maunya yang mana nih, gitu. Kalau kalian bisa nge-preview di otak kalian ya cukup pakai code aja ya. Kalau gua sih yang nggak bisa di-preview di otak ya, tapi ya harus di-split kayak gini. Lebih enak sih. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas untuk codingannya nih ya, codingan Jetpack Compose-nya. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman ada yang bertanya, "Mas atau Mbah ya? Mbah, kok ini tampilannya cuman segini sih Mbah gitu ya, previewnya kok cuman segini sih Mbah gitu ya." Ya jadi sebetulnya si Compose ini dia nggak bakalan nge-preview komponen atau function yang ada tulisan add previewnya. Nah, yang ada tulisan add previewnya bakalan ditampilin gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini add previewnya ini adalah nama metodenya default preview dan hanya ada grading ini metode yang ada di sini. Jadi hanya ada teks aja. Makanya dia nampilin teks aja gitu kan. Nah, misalnya teman-teman pengennya nampilinnya kayak emulator gitu ya. Di sini previewnya itu bisa juga. Itu bisa juga mana ya? Oh, ini bukan, ini kita ngejalanin. Mana pengaturannya ya? Aduh. Oke, kepencet kan. Kepencet kan. Oh iya, itu bisa juga tapi kita harus tampilin di sini. Harus tambahin sesuatu di sini. Aduh, lagi running ya. Maklum kalau nge-lag. Tadi kepencet ini soalnya. Jadi ngeran. Iya. Itu juga apa ya? Untuk kita ngeran UI-nya kita bisa langsung klik yang ada di sini ya. Nanti dia bakalan nge-deploy preview gitu. Atau yang ada di sini juga itu bisa untuk ngeran aplikasi ya. Gitu. Lama nih kayaknya. Laptop kentang untuk buat ngeran lama ini pasti. Nggak apa-apa ya, sabar ya kita teman-teman. Kita tunggu sampai keran dulu baru kita mulai bahas ya. Soalnya kalau kita sambil mulai kayaknya nggak kuat nih guys. Bakalan nge-freeze nanti. Gagal
gagal bikin konten gua. Jadi kita tunggu aja. Ya, sudah jadi keran. Jadi kalau keran, meskipun di sini di previewnya itu adalah cuman hanya teksnya aja, tapi ketika di run dia itu full ya, full screen seperti kita buka aplikasi-aplikasi yang lain ya, full screen. Jadi nggak munculin tulisan gede hello Android itu enggak ya, kayak gitu sih. Nah itu sebenarnya bisa juga nih kalau kita mau nampilin preview yang seperti ini itu kita bisa langsung di sini ya juga bisa. Itu cuman gue lupa di mana ya. Ini buat deploy, ini buat interaction mode. Di mana? Ini buat device. Kalau nggak salah kita harus tambahin satu baris code lagi deh. So, background di sini ada apa aja? Device. Soalnya kita coba yang ini dulu. Makin kecil ya. Nexus. Ini ukurannya ya. Ukuran dari teksnya. Iya, nggak apa-apa. Soal sistem UI kali ya. Ya ini dia. Jadi teman-teman di sini bisa lihat ya. Tampilan default previewnya sama dengan tampilan yang ada di emulator. Nah itu kita perlu tambahkan show system UI-nya itu ke true karena dia by default dia itu false ya, di setting false. Jadi makanya kalau kita bikin false dia hanya munculin ini teksnya aja gitu. Sebenarnya bagus sih dimunculin teksnya aja. Jadi kalau misalnya kita hanya butuh untuk tampilan tertentu aja ya bagusnya show system ini dibikin false gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen lihat secara keseluruhan itu tinggal dibikin true. Tuh. Nah, tapi tenang aja teman-teman ya. Misalnya teman-teman nih pengen dua-duanya, pengen munculin yang full, pengen munculin yang tadi per komponen ya misalnya, pengen munculin teksnya aja atau pengen munculin buttonnya aja, itu bisa teman-teman ya. Nanti kita tinggal bikin preview lagi tambahan dan itu nggak dibahas sekarang ya. Itu ya, nanti kita akan bahas gimana caranya kita bikin banyak preview ya. Kalau ini kan previewnya hanya satu aja. Oke, kita balik lagi ke codingan. Jadi pertama yang harus kita perhatikan ya, pertama kali ketika kita bikin project dan kita pengen belajar si Jetpack Compose ini, pertama itu kita lihat di bagian yang ada annotation. Nah ini disebutnya add ya, add itu annotation yang ada previewnya. Pertama kita lihat dulu yang ada previewnya. Ini gue hapus lagi ya. Kita lihat yang ada previewnya. Terus kita lihat metode composable. Jadi metode yang ada annotation composable berarti dia itu komponen dari UI. Contoh misalnya si greeting nih. Metode greeting ini ada annotation composable-nya dan di dalamnya ada komponen text. Iya kan? Nah gitu, jadi kalau misalnya kita pengen buat komponen, kita harus tambahin annotation composable-nya di atas nama metodenya gitu. Oke ya. Jadi dia bakalan munculin defaultnya itu yang
method namanya default preview. Nah, di dalamnya itu ada settingan my compose theme. Jadi ini udah bawaan ya. Ini kalau kita kontrol klik, ini dia bakalan mengarah ke sini ke folder ui.theme. Lokasinya ya habis itu di theme. Nah, ini udah bawaan juga dari ketika kita nge-create project. Jadi theme-nya juga bukan dari settingan value sini ya. Tapi dari sini ngaturnya. Dari kelas Kotlin namanya theme. Di situ kita ngatur apa namanya? Primary colornya, primary variant colornya, secondary colornya apa. Gitu. Dan kita untuk setting dark mode-nya juga di sini ya. Itu sebenarnya enak banget sih gitu. Oke. Ya. Kalau misalnya nggak pakai theme bisa nggak? Bisa aja sih gitu, bisa aja. Atau kita mau bikin theme sendiri juga bisa ya. Tapi nanti kita nggak bakal kesana dulu. Kita lebih pahami codingannya dulu ya. Sebenarnya codingannya itu kalau teman-teman udah paham Kotlin, ya otomatis bakalan ngelihat kayak gini aja bakalan paham. Gitu. Oh ini komponen teks gitu. Oh ini metode ini dipanggil di sini di default preview. Makanya di sini muncul nih default preview-nya. Gitu. Dan ketika di run, yang di run itu kalau kita ngerunnya dari sini ya. Kalau kita ngerunnya dari sini, yang di run itu bukan default preview. Kalau kita ngerunnya dari sini, ya. Itu dia ngerunnya yang bagian on create. Dia bakal ngerun yang ini. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngerunnya dari sini nih. Atau dari sini. Kayak tadi gua ya. Nah, itu baru dia bakalan nampilin yang default previewnya aja. Gitu. Oke. Sampai sini jelas. Jadi misal nih, gue bikin komponen teks lagi ya. Gue bikin komponen teks lagi. Gue bikinnya di sini. Di sini ya. Gue bikin komponen teks lagi. Atau gue ubah deh. Value-nya gue ubah. Lihatin ya. Value-nya gue ubah jadi Mbah Gojol. Nah, di sini dia bakalan muncul nih, hello Mbah Gojol. Tapi kalau misalnya gua run dari sini, dia bakalan hello Android. Serius, bakalan munculnya hello Android, bukan hello Mbah Gojol. Percaya nggak? Gua run ya. Gua run dari atas ya, bukan dari sini atau dari preview ya. Nih. Nah ini, jadi dia bakalan munculin hello Android, yaitu jadi dia bukan munculin hello Mbah Gojol. Karena default preview ini tujuannya untuk untuk membantu kita aja biar kita bisa langsung ngelihat perubahan UI yang udah kita ubah tanpa kita harus running emulatornya dulu. Itu karena itu ya kalau running emulator kan agak berat ya. Bukan berat sih, kalau di laptop gue emang berat gitu ya. Jadi kalau sedikit ada perubahan terus kita running kan ya capek di waktunya aja gitu kan. Makanya dia bikin default preview itu. Nah, sekarang kita masuk yang set content. Jadi kalau di XML ya, kalau kita bikin UI-nya menggunakan XML, itu set content-nya itu kita masukin XML. Nah, tapi kalau untuk Compose itu set content-nya kita masukin ini. Compose apa namanya? Compose widget-nya. Gitu. Atau Compose komponennya kita masukin ke sini. Gitu. Nah, ini kurang lebih sama ya, sama kayak default preview. Ini dia ada Compose theme-nya juga gitu. Terus di sini ada bedanya nih. Surface, dia pakai metode atau komponen surface. Jadi komponen surface ini tujuannya untuk apa ya? Untuk ngebikin tampilannya itu kelihatan kayak card gitu. Kayak card. Tahu ya card view ya? Card view tahu kan? Nah, kalau kita mau bikin card view di Android atau di Compose ya,
itu pakainya Surface ya. Gitu. Jadi Surface ini untuk membuat tampilan kita ini menjadi ada kayak card lah gitu ya, kayak card view. Gitu sih, lebih elegan tampilannya. Lebih elegan lagi. Oke. Kalau misalnya nggak pakai Surface gimana, Mbah? Ya bisa juga ya. Misalnya kita kayak gini nih, kita komen ya. Nah, ini bisa juga kayak gini. Ini kita tinggal running, itu bisa. Itu, ya. Kalau misalnya kita nggak pakai tem juga bisa, seperti yang udah kita sebut, seperti yang udah gua sebutin tadi ya. Kita kalau nggak pakai tem, ya juga bisa jalan. Gitu ya. Oke. Ya. Jadi biasanya per komponen itu dia punya atribut. Nah, atributnya di mana? Atributnya di sini nih. Di parameternya. Jadi kita bisa lihat Ctrl P, kita bisa lihat dia punya atribut apa aja. Gitu. Ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman terkait pembukaan untuk untuk video tentang Jetpack Compose gua. Selanjutnya kita bakalan bikin sebuah halaman ya sederhana lah, seperti halaman login register menggunakan Jetpack Compose. Tuh. Semoga bermanfaat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan saran tulis saja di kolom komentar. Gua Mbak Gojol. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.